Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. Para jemaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas semua karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi pribadi yang insyaallah pribadi yang husnul khatimah. Para jamaah dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab kita sampai kepada kewajiban orang sakit. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sakit dan apa kewajiban bagi keluarga yang sedang terkena musibah, ada anggota keluarga yang sedang sakit. Pertama akan kita bahas terkait dengan kewajiban orang yang sakit. Apa tanggung jawab orang yang sakit? Yang pertama, kewajiban untuk bersabar. Allah berfirman di Al-Quran bahwa setiap pribadi manusia itu tidak akan pernah lepas dari namanya ujian. Makanya salah satu tanda cinta di antara cinta Allah kepada hamba-Nya, kalau di Al-Quran itu disebut dengan ibadur rahman, hamba yang dicintai oleh yang paling mencintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang kalau sudah dicintai Allah itu ada 3 sifat yang nempel pada orang tersebut. Kalau ada orang dicintai oleh Allah, yang pertama, orang ini akan dibimbing oleh Allah untuk terus berada di atas amalan-amalan yang saleh. Ini tanda cinta Allah pada seorang hamba. Dan ini dibuktikan ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Ma'iz bin Malik. Sosok sahabat Nabi yang subhanallah begitu istimewa. Walaupun cara taubatnya, bentuknya sebelumnya dilakukan dengan kemaksiatan yang besar. Ma'iz bin Malik, sahabat Nabi yang pernah berzina, datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, sucikan aku." Nabi kaget. Rasulullah seolah disambar petir di siang bolong. Kenapa? Ada sosok sahabat yang minta pada Nabi untuk ditegakkan hukum, namanya hukum apa? Rajam. Karena ini berzina dan perzinahannya dilakukan oleh orang-orang yang sudah nuksan. Beda antara zinanya orang yang masih belum menikah dengan zinanya orang yang sudah menikah. Kalau perzinahan itu terjadi suami dan istri orang yang memang masih punya suami, maka hukumnya dengan rajam sampai meninggal. Tapi kalau dilakukan oleh gadis
atau dilakukan oleh orang yang sedang tidak punya istri, maka hanya sebatas dicambuk sebanyak 80 kali cambukan, nggak sampai mati. Tapi kalau itu mati, Rasulullah kaget sampai mengatakan, wahai Ma'iz, ulanglah, beristighfarlah dan bertaubat kepada Allah. Karena salah satu pintu taubat itu bukan harus dengan cara rajam. Tidak dirajam pun orang yang pernah berzina, orang yang melakukan kemaksiatan apapun, itu pasti masih ada pintu taubatnya. Ini Allah berikan di surah Al-Furqan kisah tentang illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Orang yang berbuat syirik, orang yang membunuh orang lain, wala yazlun, orang yang tidak berzina. 3 dosa besar ini, membunuh, syirik, berzina, ini semuanya bisa diterima taubatnya selama dia taubat dengan taubatan nasuha. Tapi ini sahabat sudah taubat, taubatan nasuha sudah. Suruh pulang sama Nabi, pulang, sudah taubat. Tapi rasa bersalah itu terus terngiang-ngiang berada di dalam dadanya. Jadi kalau ada orang yang merasa bersalah, ada orang yang merasa kurang tepat dalam taubatnya, itu yakin itu tanda cinta Allah. Kita ketika tidak sholat berjamaah ada rasa bersalah, ketika tidak sholat tahajud ada merasa bersalah, ketika kemudian meninggalkan salah satu sunnah ada yang merasa kurang, merasa bersalah. Itu yakin itu tanda cinta Allah. Akhirnya Ma'iz bin Malik datang lagi pada Nabi, balik, ternyata sama, ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasul. Nabi itu masih dengan kalimat yang sama pula, bertobat dan beristighfarlah. Artinya Nabi itu jangan sampai, wahai Ma'iz, aku menegakkan hukuman rajam bencana. Tapi namanya juga orang sudah dibimbing Allah, dicintai sama Allah, maka terus terngiang melakukan dosa ini, akhirnya kemudian menghantarkan dia sampai kepada ditegakkan hukum rajam itu. Selesai dirajam, dikuburkan, terbelahlah para sahabat saat itu. Ada kelompok yang memuji kekuatan taubatnya Ma'iz, ada kelompok yang menghina karena dosa. Apa kata Rasulullah? Laqad taba taubatan, sungguh dia telah bertaubat. Lau qasamat taubatu lawasathu, seandainya taubatnya Ma'iz bin Malik saja sendiri dibagikan untuk seluruh penduduk kota Madinah, lawasathu, ini masih lebih. Jadi kalau ada orang ketika berbuat salah terus terngiang-ngiang salah itu masih seolah-olah nempel, itu tanda cinta Allah. Yang jadi masalah kalau kemudian berbuat salah tenang dengan kesalahannya. Makanya kalau ulama-ulama salaf itu mengatakan wa min tawabil hasanati al hasanatu ba'da. Salah satu tanda di antara tanda-tanda diterimanya satu ibadah seseorang, tanda diterimanya sholat 5 waktunya seseorang, tanda diterimanya puasa Ramadannya seseorang, tanda diterimanya qiyamul lailnya seseorang, tanda diterimanya semua ibadah. Kata ulama, al-hasanatu ba'da, maka dia akan dibimbingnya untuk melakukan ibadah yang sama setelahnya. Tahajud, tanda diterimanya dimudahkan untuk tahajud setelahnya. Salat 5 waktu tanda diterimanya, dimudahkan melakukan salat 5 waktu setelahnya. Puasa Ramadan tanda diterimanya, salah satunya dimudahkan melakukan amal ibadah puasa-puasa yang lain setelahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda cinta Allah kepada hamba yang bisa dibuktikan dengan dipersaudarakan atau dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Ini dahsyat. Maka dalam waktu akan kita bahas lebih jelasnya. Kemudian yang ketiga, tanda cinta Allah kepada seorang hamba itu dengan apa? Dikasih ujian. Apa kata Nabi? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah kalau sudah jatuh cinta pada seorang hamba, maka yang dilakukan pertama ibtalahu,
dikasih ujian dulu. Ujiannya banyak. Bisa nanti ujian berupa kekurangan harta, bisa nanti diuji dengan banyaknya kenikmatan, bisa nanti diuji dengan fisik yang sehat, bisa diuji dengan kecerdasannya, bisa diuji dengan kemasyhurannya. Bentuk ujian itu banyak. Makanya kata Allah, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Apa perintahnya? Wa basyiriz sabirin. Kasih kabar gembira kepada orang yang diuji oleh Allah, tapi dia menerima ujian itu dengan sabar. Apa tanda sabar? Sabar itu bukan berarti orang yang diem aja. Rumahnya kemalingan, sabar. Istrinya hilang ikut suami orang, sabar. Sabar itu bukan di sakit, sabar. Terus kau usah ke dokter, supaya sembuh. Enggak, bukan begitu. Sabar itu, salah satu bentuk sabar itu bukan dengan cara dia berdiam diri. Wa basyiriz sabirin. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa tanda orang sabar itu? Pertama, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah itu kehilangan putra-putra beliau. Rasulullah menangis dalam artian menetes air mata. Bukan tidak ridho dengan ketentuan Allah, ridho. Cuma air mata itu adalah simbol kesedihan seseorang. Yang tidak diperbolehkan itu ketika kematian seseorang kemudian ada ratapan atau ratap. Ratap itu salah satunya kayak ini. Kalau di hadis itu menyobek-nyobek bajunya, menampar-nampar pipinya, kemudian memotong rambutnya. Itu namanya meratap. Histeris, histeris. Meratap itu nggak boleh. Bahkan sering kalimat apa itu? Oh Allah, kenapa kamu kasih uji Allah? Yes, ada orang kalimat itu. Bahkan ketika kematian anaknya terlontar kalimat dari orang tua. Ya Allah, kenapa anakku yang duluan mati kau nggak ampun? Ini namanya meratap. Makanya ada satu hadis, apa kata Nabi? Al-mayyitu yu'adzabu bibuka'il hayy. Al-mayyit, mayyit itu atau orang yang sudah mati itu disiksa oleh Allah karena tangisan orang hidup. Tangisan itu kalimatnya tangisan yang menunjukkan ketidakridhaan dengan takdir. Jadi kalau orang yang bersabar itu ketika terkena musibah, kalimat yang pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sosok sahabat Nabi yang subhanallah itu sabar banget. Saya sampai lupa nama dia. Salah satunya beliau diuji oleh Allah dengan beliau itu punya teman, ada 4 saudara kumpul di samping Ka'bah. Kemudian beliau minta cita-citanya apa? Minta semuanya di samping Ka'bah itu. 4 orang dan Allah kabulkan semuanya cita-citanya. Salah satunya di saudaranya mengatakan aku ingin menjadi orang yang saleh. Ketika saudaranya, kakaknya itu sudah menjadi seorang raja, ini diundang dengan anak-anaknya di bawah. Qadarullah, anak itu yang senang dengan kuda berjalan-jalan ke kudanya milik raja, ditendang di bagian dada, mati. Kemudian orang tuanya, ini bapak saudaranya ini rajanya itu sedih banget. Kenapa? Ya Allah, ini meninggal di rumahku gara-gara kudaku. Aku ngomong apa ke bapaknya? Akhirnya bapaknya diundang. Sampai di sana bapaknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, setelah mau dikuburkan, berangkat ke area kubur. Qadarullah, bapak ini karena dianjurkan kalau masuk ke dalam area kubur itu disunnahkan untuk melepas sandal. Ini salah satu sunnah. Jadi kalau masuk ke area kubur itu melepas sandal. Cuma ini kita jarang-jarang melakukan. Kenapa? Karena area kuburan kita orang ini agak bersih, kadang enggak teratur.
meletakkan anak di area kubur, ada satu tumbuhan yang kena injek dan tumbuhan itu ternyata beracun. Setelah dipanggil tabib, apa kata beliau? Ini tidak bisa diobati kecuali harus dengan cara dipotong kakinya. Sudah kehilangan anak, kemudian apa? Kehilangan kaki. Tambah sedih raja. Bahkan diundang orang-orang yang lebih ujiannya lebih berat daripada sahabatnya. Untuk apa? Mengisahkan bagaimana menghibur itu. Subhanallah, ya orang yang bersabar. Apa kata dia? Wahai Tuhan, apa yang menjadikan kau bersabar? Jawabannya singkat. Allah berikan aku 4 orang anak. Hari ini Allah ambil 1 dan Allah masih sisakan 3. Terus apa yang menjadikan aku sedih? Subhanallah. Ketika kakinya ditanya, kenapa aku tidak sedih ketika kakimu itu dipotong? Apa jawabannya? Bagaimana aku akan sedih? Allah berikan aku 4 anggota tubuh. Allah berikan aku 2 tangan, Allah berikan aku 2 kaki. Ini baru 1 yang Allah ambil, masih Allah sisakan 3. Terus apa yang membuat aku sedih? Subhanallah. Maka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Uangnya hilang, jadi sedih. Karena sedih. Kenapa? Sedikit yang hilang, uangnya hilang. Sedih. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang muhtadun, orang yang mendapatkan rahmat, orang yang mendapatkan keberkahan itu ketika diuji oleh Allah dengan satu musibah. Kalimat yang pertama yang terlontar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa harus bersabar? Nanti ada satu hadis kata Nabi, ma min syai'in yusibul mu'minu min nasabin wala hazan wala sabin hatta alhamu yuhibbu illa yukafirullahu bi'anhu sayyi'ati. Tidak ada satu pun yang menimpa kepada seorang muslim, musibah sebesar apapun dan sekecil apapun, bahkan sampai kata Nabi, ketika ada seorang muslim yang kakinya tertusuk dengan duri, kecuali di situ Allah menghapus dosa dan mengangkat derajat. Di hadis yang lain dikatakan, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minati fi yasri wa mali wa waladi hatta yalqallahu wa ma'ali khati'atun. Cobaan akan terus datang kepada orang-orang mukmin laki-laki, dan cobaan akan terus datang kepada orang-orang mukmin perempuan, baik itu menimpa kepada jasadnya, menimpa kepada hartanya, menimpa kepada anak-anaknya, sampai berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak membawa dosa. Maka pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, nanti di hadapan Allah ada 2 kelompok manusia. Kelompok pertama ahlul musibah, kelompok yang kedua ahlul afiyah. Ada orang yang ahlul musibah, sepanjang hidupnya banyak musibah ditimpakan Allah kepadanya. Dan kelompok yang kedua yang tidak pernah diuji dengan musibah, hartanya mulai dari lahir sudah enak, orang kaya, hidupnya kaya raya, tua pun juga kaya raya, gak pernah diuji dengan banyak ujian. Maka kelompok ini nanti yang dihisab pertama itu adalah ahlul, mana yang dihisab pertama? Ahlul afiyah atau ahlul musibah? Ahlul musibah duluan. Kenapa ahlul musibah yang duluan? Karena proses hisabnya sudah ringan. Kenapa kok ringan? Karena menghadap kepada Allah dalam kondisi tidak punya dosa. Jadi kewajiban pertama kepada orang yang sakit apa? Bersabar. Yang kedua, disunnahkan berobat. Jadi kalau jenengan berobat, kenapa berobat? Selama ini diartikan ikhtiar, kurang tepat. Kenapa berobat?
datang ke dokter sana, Kak Waras. Akhirnya yang dituduh gak bagus siapa nih? Dokternya kan? Kenapa? Karena salah tinggal ini. Ada orang menunjukkan, situ dokternya bagus tuh. Datang ke sana, ternyata Kak semua. Oh dokter apa? Iya, karena salah konsep kita ketika berangkat berobat itu salah. Harusnya ini kan. Berarti saya lupa. Ada cecek mana? Colokan. Colokan. Iya. Itu pakai atas. Oke. Jadi yang kedua, kepada orang yang sakit selain dianjurkan untuk bersabar, yang kedua dianjurkan untuk berobat. Ada satu hadis, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah, pasti Allah sudah menurunkan obatnya. Yakini, setiap penyakit yang Allah turunkan sudah Allah siapkan obatnya. Kemudian faida asabat dawa'u ad-da'a. Apabila obat itu pas sinkron dengan penyakit yang ditimpanya, bara bi'idznillah azza wa jalla, maka Allah akan sembuhkan atas izin Allah. Ingat semua penyakit dalam satu hadis yang lain apa? Ma anzalallahu min da'in illa anzalallahu shifaa'a. Tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali Allah juga sudah siapkan namanya syifa, penyembuh, syifanya. Kemudian di hadis yang lain dikatakan, fa apa? Inna anzalallahu ad-da'a dawa'a fatadawu wa la tadadawu bil haram. Sesungguhnya Allah menurunkan satu penyakit dan sudah Allah siapkan obatnya. Silahkan berobat, wa la tadadawu bil haram, dan jangan engkau berobat dengan yang haram. Ustaz, ada nggak obat yang haram? Nah, yang kayak obat memang diambil dari benda yang haram. Seperti kayak vaksin, rawami, vaksin apa? Mengandung unsur babi. Ini nggak boleh pada dasarnya kita berobat dengan itu. Sampai kapan? Baru itu diperbolehkan selama belum ditemukan obat yang sama yang bersumber dari yang halal. Yang paling ramai kan kasus vaksin apa? Bukan vaksin COVID, vaksin apa untuk anak-anak itu? Meningitis kan umroh haji. Iya, ini kan ada unsur namanya. Masih ada kandungan babi. Tapi semua ulama mengatakan halal. Kenapa halal? Karena belum ditemukan obat yang levelnya sama, yang bersumber dari yang halal. Sampai kapan? Sampai itu namanya darurat. Seperti seorang dokter atau fakultas kedokteran ingin praktek tentang dokter mata. Prakteknya ke apa? Yang diteliti itu apa? Mata. Mata buatan manusia apa mata asli? Berarti kalau mata asli harus ngambil dari siapa? Orang meninggal kan? Praktek itu pasti dengan itu, Pak. Makanya kadang kalau ada orang kecelakaan, kemudian gak ada keluarga yang ngambil, itu biasanya sebagai bagian dari apa? Organ tubuh itu kan diambil. Salah satunya dijual untuk apa? Dipraktekin ini. Boleh apa tidak melakukan ini? Padahal ini perkara yang haram. Kenapa? Jangankan dipotong, mandikan saja jenazah harus dengan pelan. Kenapa? Karena jenazah itu merasakan sakit sebagaimana orang hidup akan merasakan sakit. Tapi sampai dipotong.
atau bahkan mungkin hatinya diambil, dijual seperti ini. Ini masih masuk kategori halal selama belum ada organ tubuh yang dibuat manusia yang setara dengan organ tubuh yang diciptakan oleh Allah. Kenapa kok masih dikatakan halal? Karena maslahatnya lebih banyak daripada mafsadahnya. Satu mata dibeli, ini mafsadah, kerusakan. Tapi ketika mata ini diteliti, ada ilmu di situ, maka nanti ada lebih besar maslahatnya daripada mafsadahnya. Maka itu masuk betul, masih diperbolehkan. Likul lidain dawa, setiap penyakit di situ Allah sudah turunkan obatnya. Berarti berobat itu apa? Sunnah, bukan ikhtiar. Ikhtiarnya dua. Berobat pertama apa? Sunnah. Makanya sebelum berangkat doanya begini, ya Allah, anak saya sakit ya Allah, saya mau bawa berobat sebagai sunnatullah kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah sembuhkan, obatnya lewat perantara dokter ini. Selesai. Ternyata di dokter ini gak sembuh. Ya Allah, mungkin apa? Obatnya bukan di dokter ini, tapi di dokter sebelahnya. Maka insya Allah gak akan punya sifat suudun kepada dokter. Terus bolak-balik gak waras. Kenapa? Karena ini. Karena apa? Fa'inna asabat dawa'u ad-da'a. Apabila obat itu pas bersamaan dengan penyakitnya seseorang, bara bi'idnillah azza wa jalla, maka Allah akan hilangkan bara. Allah akan bebaskan penyakit itu, yang tentunya semuanya atas izin Allah. Jadi disunnahkan pertama bersabar, yang kedua berobat. Ini kita ambil satu hadis. An Atha bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas, ala urika imra'atan min ahli jannah? Qultu bala. Ini apa namanya? Kisah ini seorang perempuan yang dijamin masuk surga. Kata Atha bin Abi Rabah, dia berkata, Ibnu Abbas mengatakan, ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah aku tunjukkan kepada kalian, maukah aku beritahukan kepada kalian wanita yang akan menjadi penghuni surga? Qultu, tentu bala. Tentu itu, siapa wanita ini? Qala hadzal mar'atu as-sauda, itu adalah seorang wanita yang berkulit hitam. Kenapa kau masuk surga? Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni usram, ya Rasulullah, sesungguhnya aku terkena penyakit. Apa penyakitnya? Ayam. Penyakit ayam. Apa penyakit ayam? Epilepsi. Ada dua model itu ayam. Ada yang pingsan diem, ada yang kejang-kejangan. Saya punya tetangga di kampung di Madura, ada dua. Yang satu kalau sudah jatuh letih, kalau yang satunya kejang-kejang keluar busa. Yang bahaya kalau pas kumat di kamar mandi, itu yang bahaya. Kemudian wa inni atakashifu, sedangkan ketika aku terkena penyakit itu, kambuh penyakitku, atakashifu, auratku terbuka. Fadullah ali, maka berdoalah kepada Allah untukku. Jadi beliau mengajukan dua. Pertama apa? Penyakit. Yang kedua aurat. Datang kata Rasulullah, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kata Nabi, kalau kau bersabar dengan penyakitnya itu, maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'atullah ayyu'afiyaki. Tapi kalau kau mau, aku akan doakan kamu agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Faqalat asbiru. Perempuan tadi lebih memilih nomor satu. Lebih milih apa? Sabar. Tetap penyakit ini nempel pada diriku, tapi ada jaminan surga. Kemudian, tapi ini faqalat ini atakashifu. Tapi aku ya Rasul, yang paling aku takutkan ketika kumat
banyak orang, kemudian tersingkap bagian auratku, maka berdoalah kepada Allah an atakashifa fada'aha, agar Allah kemudian menutupi auratku, maka Nabi mendoakan. Jadi Nabi tidak mendoakan kesembuhannya. Kenapa? Karena kesembuhan ini belum ada jaminan surga. Tapi kalau bersabar dengan sakitnya, ada jaminan surga. Kenapa? Karena penyakit ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan obat. Makanya kemudian Nabi perempuan lebih memilih yang bersabar. Ini hadis yang sabar berbuah surga. Kemudian ada hadis yang disunahkan untuk berobat. Kuntu inda Nabi SAW. Aku sedang bersama dengan Rasulullah SAW. Wajad al-A'rab, datang orang Arab Badui, faqala ya Rasulullah ana tadawa. Ya Rasulullah, apakah kami harus berobat? Jawabannya, na'am. Ya ibadallah, silakan berobat wahai hamba Allah. Tadawa, silakan berobat. Fa inna Allah azza wa jalla lam yada illa wa ta'ala shifaan ghaira da'in wahidin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meletakkan sebuah penyakit melainkan Allah meletakkan pula obatnya. Illa ghaira wahidin, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit apa itu? Al-haram. Penyakit tua ini tidak ada obatnya. Tapi semua penyakit selain penyakit tua pasti ada obat. Pada zaman rahmati Allah ini menunjukkan bahwa berobat itu hukumnya sunnah. Berarti ketika kita menjalankan sunnah berubah menjadi ibadah. Makanya ketika kita mau berobat, bismillah ya Allah, ini salah satu bentuk ibadahku kepadamu dengan berobat, dan ini sarana untuk berikhtiar. Maka ketika datang ke dokter sana, itu dapat pahala. Gak sembuh dari situ, husnudzon, barangkali belum cocok antara obat dengan penyakitnya, pindah ke yang lain. Anak saya sampai 3 hari di opname, ya udah sembuh. Ternyata sembuhnya ke bidan. Ya kan? Caranya dari 3 hari itu berapa juta yang harus keluar? Ke bidan hanya 20.000. Bukan berarti bidannya yang lebih hebat. Kalau di rumah sakit ditangani sama spesialis anak, tapi gak waras, dibawa ke bidan sembuh. Disuruh beli resepnya hanya berapa? Beli 3.000 harganya. Ya waras itu. Bukan berarti bidannya yang hebat, tapi qadarullah pas penyakit itu bersamaan dengan obatnya ketemunya di bidan. Kemudian boleh juga berobat dengan ruqyah. Ini satu ruqyah. Walaupun nanti ini ikhtilaf ya. Kalau kita tahu umat Nabi Muhammad ada berapa yang masuk surga tanpa hisab? Ada 70.000. Kalau di surah Fatir ayat ke-32 Allah berfirman begini. Walaqad istafaina walaqad awratna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Umat Nabi Muhammad yang Allah wariskan Al-Quran kepadanya, maka ketika Al-Quran berada di tangannya, ada 3 tingkatan umat Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Yang pertama apa? Faminhum zalimun li nafsi. Yang pertama, tingkatan paling dasar umat Nabi Muhammad itu zalim dengan dirinya sendiri. Apa tanda zalim dengan diri sendiri? Berbuat dosa. Zalimun li nafsi. Al-Quran sudah ada, hukum-hukumnya sudah ada. Allah minta berhukum dengan Al-Quran, amalkan Al-Quran. Tapi kadang kualitas kita berbeda. Kalau zalimun li nafsi itu gambarnya begini. Kalau bahasa kita itu STMJ. Apa STMJ? Salatnya terus, maksiatnya jalan. Ini imbang. Zalimun li nafsi. Salat bagus, maksiat bagus juga. Sedekah bagus,
Bagus. Jadi ini imbang, ini namanya zalimun li nafsi. Makanya doa yang diajarkan sama Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan kita ini juga sama, termasuk kita kelompok yang zalimun li nafsi. Apa kata Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat hanya untuk mengingatku. Siapa yang diingat? Dalam salat kita siapa yang diingat? Allah. Kadang jemuran, kadang makanan, kadang program habis sholat mau kemana, kadang kunci hilang, kadang kunci ketemu ketika kita di sholat. Dolim apa tidak? Dolim. Makanya bagi sholat dari dikir. Makanya ada seorang sahabat, jangankan dengan ibu, sahabat namanya Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Ya Rasul, sesungguhnya syaitan itu telah menghalangi antara aku dengan salatku dan menghalangi antara aku dengan bacaanku. Laqad ihsastahu. Dia telah mengacaukan ya Rasul. Apa tanda kacaunya? Kadang lagi enak sholat, baca Quran, biasa hafal, tiba-tiba hang di tengah. Mau dilanjutkan gak bisa. Sebelumnya juga lu pernah hang. Pernah. Enak baca, tiba-tiba hilang. Padahal kalau di luar sholat ini sudah apa? Apalagi di luar kepala, Ustaz. Tapi namanya orang sholat itu siapa tuh muintar datang di titik itu, kemudian dia akan mencegah. Bahkan yang lebih parah lagi, kadang mengacaukan bacaan, dipindah dari surah yang pertama ke surah yang kedua. Ketika kita membaca wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du. Kadang begitu. Kenapa mirip? Yang kadang juga sering hampir sama itu di surah An-Nazi'at sama surah Abasa. Nyaman baca dari awal. Ketika sampai fa'idza ja'atis, ada dua kemungkinan. Fa'idza ja'atis shakha atau fa'idza ja'atit tamatil kubra. Kacau. Akan bacaan kafirun, gak ketemu jalan keluarnya. Mutar tidak abudu mata abudu malah antum ma'abudun ma'abud, malah anak itu ma'abud. Maka ada ustaz pernah ngimam itu. Jadi kacau membaca surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Tapi lompat. Wattaqun nar allati u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i. Dan hati-hati neraka disediakan oleh Allah kepada orang-orang bertakwa. Ini kan fakta. Kacau. Gara-gara kacau itulah kemudian level sahabat ini datang pada Nabi. Apa kata Rasulullah? Dzalika syaitan yuqalu lahu khinzir. Kata Nabi, itu syaitan namanya khinzir. Di hadis yang lain namanya khanzar. Fa idza ahsastahu, kalau dia sedang datang dalam salatmu kemudian mengacaukan bacaanmu, fata'awwad billah, maka dalam salatmu jangan lupa berta'awud. Di kelompok sholat tadi kacau, saya pernah sholat ulang gak bosan pernah sampai rakaat kedua saya salam. Ditegur, subhanallah berdiri. Tapi itu rakaat ketiga. Sudah rakaat ketiga duduk salam lagi. Astagfirullah, pernah. Karena kondisi saat itu, kondisi pikiran gak nyaman bersih katanya subhanallah. Dan ini kita pasti akan merasakan. Makanya disebut dengan zalimun li nafsi. Makanya apa kata Rasulullah? Diajarin doa kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq.
Ini dibaca setiap kali mau salam. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini sering baca ini. Dan Bapak sebelum salam baca apa? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam min 'adzabil qabri. Sunnah itu. Tapi kalau saya tidak pernah meninggalkan, saya pasti bacanya Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Sudah saya lanjutkan dengan doa khusus Abu Bakar datang kepada Nabi Rasulullah. Ajarkan aku ya Rasul satu doa yang aku pakai dalam setiap sholat. Diajari ini. Maka Abu Bakar sejak itu tidak pernah meninggalkan. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku zalim ya Allah terhadap diriku. Masih banyak ya Allah yang terlihat sama yang tidak terlihat. Zulman katsira, dengan kezuliman yang banyak tidak terhitung ya Allah. Sehari semalam 24 jam kita tidak terhitung kezuliman kepada-Mu ya Allah. Fala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Karena kita muslim, maka yang mengampuni dosa kita siapa? Allah. Kalau orang Nasrani enak, kita yang berdosa, yang nebus siapa? Yesus. Kita nggak bisa, kita sendiri yang berdosa, kita yang harus menebus dosa itu dengan taubat, dengan sholat. Makanya Nabi mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ah, Jumat kita dengan Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan kita dengan Ramadan. Di hadis lain ada tambahan wal umratu ila umrati mukaffarat ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Ada pengampunan dosa. Makanya salah satu doa yang tidak pernah saya tinggalkan, Allahumma inni zalamtu nafsi. Hadisnya sahih banyak Bukhari dan Muslim, bersumber dari Aisyah. Makanya sebelum salam baca itu. Belum hafal? Allahumma barik lana. Itu hafal? Itu baca. Yang kedua, kelompok yang kedua kata Nabi, wa minhum muqtasid. Muqtasid itu siapa? Pertengahan. Orang ini tidak melakukan dosa, ketaatannya terus menerus dan tidak melakukan dosa kecuali dosa yang dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan. Ini muqtasid. Yang terakhir sabiqu bil khairat. Sabiqu bil khairat adalah orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, yang memang tidak melakukan dosa. Kalau kita lihat dari 3, zalimun li nafsi, muqtasid, sabiqu bil khairat. Dalam tafsirnya Ibnu Abbas dikatakan zalimun li nafsi ini orang yang akan masuk surga tapi masih butuh syafaat. Yang pertama. Yang kedua ada namanya muqtasid. Siapa? Muqtasid di pertengahan masuk surga karena rahmat Allah. Yang ketiga, la sabiqu bil khairat, inilah 70.000 umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab. Siapa itu yang 70.000? Apa ciri-cirinya? Pertama, alladzina la yaktawun. Yang pertama, orang-orang yang sifatnya yang 70.000 dari umat Nabi Muhammad adalah orang yang tidak berobat dengan kain. Kain itu kayak semacam besi panas. Kalau zaman dulu itu mungkin nanti dapat lebih paham. Jadi kalau zaman dulu itu menghentikan darah dengan apa? Ditempelin benda panas. Itu ditempelin benda panas itu zaman dulu. Wala yatatayyarun. Dan orang yang tidak apa? Tatayyur. Apa tatayyur itu? Tuyul. Mengadu nasib dengan burung. Nah, kalau zaman dulu itu kalau orang mau apa ya? Mau dagang, biasanya burung merpati dilepas. Kalau burung merpatinya terbang ke arah selatan, berarti kafilah dagang ini harus jualan ke
selatan. Kalau melepas ke sebelah kiri atau ke arah utara ya harus ke arah utara. Yang jadi masalah kalau burung merpatinya terbang ke atas, terus jualannya di mana? Online. Ini dulu, bahkan kemudian makanya burung merpati itu jadi simbol, gambarnya pos itu dengan burung merpati. Tatayun. Bahkan kemudian bentuk tatayunnya orang-orang jahiliyah dulu di dalam Ka'bah itu ada 3 kelompok, ada 3 anak panah yang setiap hari dikocok. Orang ketika mau berdagang, kafilah mau berangkat, itu ngambil anak panah. Kalau yang keluar ada kalimat baik, berangkat. Kalau yang keluar ada kalimat tidak baik, ditahan. Yang ketiga, kalau keluar tanpa ada nama, ini di pilihan. Boleh ngambil lagi, boleh berangkat. Kemudian yang keempat ini, wala yastarqun, yang ketiga, dan orang yang tidak minta diruqyah. Berarti orang yang minta diruqyah enggak masuk 70.000 nih. Baik yang meruqyah ataupun yang diruqyah. Ini yang nanti akan dibahas lebih detail lagi, bahwa ruqyah itu ada 2. Ada ruqyah yang syar'iyyah, ada ruqyah yang syar'iyyah. Ada ruqyah yang syirik, ada ruqyah yang syar'i. Tahu ruqyah yang syirik? Datang ke kiai di mana-mana buatnya di kiai, habis itu sama kiai dibacain, semuanya mukul-mukulnya dibacain, dikasih kertas, masukkan ke dalam air, minum. Kalau tahu juga yang agak syirik itu mungkin nanti saya lupa. Kasus apa yang di Probolinggo Pasuruan? Ningsih dinampi. Ya Pasuruan ya. Itu syirkiyah apa syar'iyah? Itu masyhur di YouTube. Boleh berobat dengan ruqyah, boleh. Apa tandanya ini? Kata Rasulullah, "I'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Kata Rasulullah, enggak apa-apa dengan ruqyah selama di dalam ruqyah itu tidak ada unsur kesyirikan. Karena Nabi Allah berfirman juga apa? Allah menurunkan Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa, penyembuh Al-Qur'an itu. Kita lihat hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kunna fi masirin lana fanazzalna faja'at jariyah faqalat inna sayyidah as-sayyidah al-haji salimun. Ketika kelompok para sahabat itu sedang dalam kondisi perjalanan, turun di dalam satu desa atau satu kampung, istirahat di situ. Datang seorang jariyah, datang seorang budak perempuan sambil berkata, inna sayyidal haji salimun, sesungguhnya tetua kampung kami, dalam bahasa kita itu kepala suku kami itu sedang sakit. Wa inna nafarana ghaibun, kemudian apakah di antara kalian ada yang bisa ngasih meruqyah? Ini kemudian fahal minkum raqib faqama ma'aha rajulun, tiba-tiba ada seorang sahabat tadi berdiri. Ma kunna nabluhu bi ruqiyatin faraqahu, kemudian beliau mengatakan di antara kami ada yang memiliki pengalaman mengobati dengan ruqyah. Fa baraka fa amara lahu bi thalathi syatan. Ini subhanallah, ini caranya ya, biar kemudian nanti enggak salah ya. Ruqyah itu kalau mau ada orang ruqyah itu dikasih dulu. Orang ruqyah menerima amplop itu enggak masalah. Ya ini sahabat, ini bukan amplop. Apa? 30 ekor kambing. Payah berbunyi. Ini apa? Kalau nanti ini dari awal, kalau sembuh saya kasih 30 ekor kambing. 30 ekor kambing berarti berapa juta? Bisa 60 juta. Kalau kambingnya 2 juta, kalau sekarang mendekati Idul Adha 4 juta itu bos mobil. Terus gimana nih? Kalau sembuh tak kasih 30 ekor kambing. Dan
juga dijamu dengan susu segar. Jadi sahabat ini safar dalam satu perkampungan istirahat. Qadarullah kepala suku dari kampung itu sedang sakit. Siapa yang bisa menyembuhkan maka akan dikasih jamuan makan dengan susu segar plus 30 ekor kambing. Ternyata hanya dibacain surah Al-Fatihah, dibacain surah Al-Fatihah, waras sembuh. Akhirnya 30 ekor itu dikasihkan, sebagian disembelih di tengah perjalanan untuk dimakan, sebagian yang lain dibawa sampai ke Madinah. Kemudian falamma qadimna al-Madinah, ketika sampai di kota Madinah, dzakarna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami kasih tahu peristiwa ini kepada Rasulullah. Faqala wa ma yudrika annaha ruqyatun. Dari mana kau tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Makanya berarti dengan sakit apa? Baca ya bismillah. Baca Al-Fatihah, niatkan ruqyah, itu boleh. Kemudian aksimu wadribu li bisahmin. Kata Rasulullah, hadiahnya yang 30 ekor itu bagi-bagi dengan sahabat yang ikut. Kemudian bagian juga Nabi menerima itu. Berarti menunjukkan bahwa ruqyah itu boleh, tapi yang syar'i, yang nggak boleh yang syirik. Makanya hati-hati ketika datang berkedok atas nama kiai. Ruqyah itu jelas, kalau ruqyahnya apa? Bacain Al-Quran. Gak ada orang ruqyah kemudian ya ada. Ruqyah itu hanya sering bacain Quran. Setelah itu kemudian ditambah dengan doa-doa dari Nabi. Insyaallah itu yang terbaik. Jadi kalau ada orang sakit, pertama bersabar, yang kedua disunnahkan berobat, yang ketiga boleh berobat dengan ruqyah. Yang ruqyah, yang ruqyah boleh, tapi dilihat. Apa dilihat? Siapa rokinya, siapa yang akan meruqyah. Kalau di malam sudah banyak ruqyah. Salah satunya di mana ada Ustaz Dwi Afianto. Itu memang spesialis di bidang beliau pengobatan penyakit dengan Al-Quran. Itu salah satunya dengan ruqyah insyaallah. Kalau yang masyhur di Indonesia ada Ustaz Nasiruddin Al-Indonesia. Ya, sama banyak di Trans 7 juga ada program apa namanya? Ruqyah. Jadi boleh ruqyah itu, tapi ingat berarti orang yang ruqyah enggak dapat 70, enggak diruqyah pun ya masuk 70 yang paling 70.000 umat Nabi. Ada berapa umat Nabi sampai sekarang? Yang dipilih hanya berapa? 70.000. Sahabat saja ada berapa? Jadi potensi untuk masuk yang ini berat, tapi jangan putus asa insyaallah. Kalau nggak masuk dari yang 70 ini, minimal masuk yang muktasid. Apa? Masuk surga karena rahmat Allah. Coba dia kita arahkan. Subhanallah bihamdika. Syukur